Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Desnarani dengan NIM 22208010045. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang hewan vertebrata yaitu kelas Pisces dan kelas Amphibia. Apa itu chorda dorsalis? Chorda dorsalis atau notochord merupakan kerangka yang membentuk batang keras tetapi lentur yang terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf. Memanjang sepanjang tubuh membentuk sumbu kerangka pada hewan chordata, termasuk hewan vertebrata. Chorda dorsalis berfungsi untuk menguatkan serta menyokong tubuh agar lebih fleksibel. Bagaimana sih karakteristik umum vertebrata? Yang pertama, tubuh memiliki tulang belakang sejati. Yang kedua, tubuh terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Yang ketiga, tubuh memiliki simetri bilateral. Yang keempat, sistem pencernaan memanjang dari mulut sampai ke anus, dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. Yang kelima, sistem peredaran darah tertutup. Yang keenam, alat ekskresi berupa ginjal. Yang ketujuh, alat pernapasan berupa paru-paru, kulit, atau insang. Yang kedelapan, sistem gerak terdiri dari rangka sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak. Yang kesembilan, sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf Apa itu tetrapoda? Tetrapoda berasal dari bahasa Yunani, di mana tetra berarti 4 dan poda berarti kaki. Tetrapod adalah hewan vertebrata berkaki 4 pertama yang mampu menopang diri dan bergerak di daratan. Kelompok ini mencakup amfibia, reptil, burung, dan mamalia. Bagaimana sih karakteristik amfibia? Yang pertama, berdarah dingin. Yang kedua, hidup di dua habitat, darat dan air. Yang ketiga, bernafas dengan paru-paru, kulit, dan insang. Yang keempat, kulit yang lembab. Yang kelima, kaki memiliki selaput. Dan yang keenam, peredaran darah tertutup. Klasifikasi ikan arwana, kingdom atau kerajaan, Animalia, filum, Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Osteoglossiformes, family Osteoglossidae, subfamily Osteoglossinae, genus Scleropix, spesies Scleropix formosa. Kelompok ikan berdasarkan tulangnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ikan bertulang rawan, contohnya ikan pari. Yang kedua, ikan bertulang sejati, contohnya ikan. Subkelas Elasmobranchis. Pada subkelas Elasmobranchis, hewan ini memiliki reseptor untuk mendeteksi mangsanya yang dinamakan ampula. Ampula adalah struktur pada ikan yang berperan sebagai elektroreseptor, yaitu organ indera yang mampu mendeteksi medan listrik. Ampula biasa ditemukan pada ikan bertulang rawan seperti hiu dan pari, dan membantu dalam mendeteksi mangsa dan neuromas. Neuromas adalah organ sensorik yang ditemukan pada ikan, baik ikan bertulang rawan maupun ikan bertulang sejati. Fungsi neuromas pada ikan bertulang rawan adalah untuk mendeteksi pergerakan dan tekanan air, sedangkan fungsi neuromas pada ikan bertulang sejati adalah untuk mendeteksi pergerakan, tekanan air, dan arah swim bladder. Gelembung renang atau swim bladder adalah suatu organ pada ikan yang berfungsi untuk mengatur tubuh ikan saat mengapung di dalam air, sehingga ikan tidak harus berenang secara terus-menerus untuk mempertahankan posisinya di dalam air. Organ ini tidak ditemukan pada semua ikan bertulang rawan seperti hiu. Oleh karena itu, ikan hiu. Operculum. Operculum adalah lipatan atau flap pada bagian tulang yang melindungi bagian insang pada ikan. Fungsi operculum pada ikan adalah untuk melindungi insang dari kerusakan dan infeksi, serta membantu dalam proses pernafasan dengan membantu memindahkan air melewati insang dengan mengubah tekanan internal ikan. Namun, tidak semua jenis ikan memiliki operculum. Hanya ikan yang memiliki tulang sejati yang memiliki operculum, seperti ikan mas, ikan gurami, ikan nila, dan ikan koki. Ikan-ikan besar seperti ikan pari dan ikan hiu yang merupakan jenis tulang rawan tidak memiliki operculum karena memiliki struktur khusus yang dikenal dengan sebutan septum interbranchi. Sistem sirkulasi Pisces dan Amphibia. Pada Pisces memiliki sistem peredaran darah tunggal, sedangkan pada Amphibia memiliki sistem peredaran darah ganda. Pada Pisces, jantung terdiri dari 2 ruang jantung, sedangkan pada amfibia, jantung terdiri dari 3 ruang jantung. Reproduksi pada amfibia terdiri dari 3,
Yang pertama, terestrial, yang kedua, akuatik, dan yang ketiga, semi-akuatik. Demikian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.